warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan keamanan dalam perdagangan elektronik. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Cindy Okta Kusumawardhani, yang kedua ada Ika Rizky Nurfadila, yang ketiga ada Mega Kusuma Prakoso, yang keempat ada Indriani Wijayanti, kelima Febriza Eka Mayori, dan yang keenam ada Firda Eka Zuliatin. Di sini kelompok kami mau menjelaskan yang pertama komunikasi data komputer, yang kedua jaringan komputer, ketiga bentuk sistem komunikasi data komputer, keempat kriptografi, dan yang kelima sistem keamanan internet. Di sini saya Indriani Wijayanti mau menjelaskan komunikasi data komputer. Komunikasi data merupakan suatu proses di mana pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device yang terhubung dalam sebuah jaringan melalui beberapa media. Media tersebut dapat berupa kabel koaksial, fiber optik atau serat optik, microwave, dan sebagainya, baik lokal maupun yang luas, seperti internet. Komunikasi data merupakan gabungan dari beberapa teknik pengelolaan data, di mana telekomunikasi dapat diartikan segala kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran informasi dari satu titik ke titik lain. Sedangkan pengelolaan data adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan data menjadi informasi yang berguna bagi user. Yang selanjutnya ada tujuan komunikasi data. Adapun tujuan dari komunikasi data adalah sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, ada meningkatkan efisiensi waktu untuk pengelolaan data. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh atau remote computer use. Yang keempat, mendapatkan data langsung dari sumbernya. Yang kelima, mempercepat penyebarluasan informasi. Yang keenam, memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar, sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentralisasi ataupun sentralisasi. Yang ketujuh, mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Saya Ika Rizky Nurfadila akan menjelaskan apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Apa tujuannya? Tujuannya yakni agar setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Ada beberapa jenis jaringan komputer yang sering kita lihat. Yang pertama, LAN, MAN, dan WAN. Apa itu? LAN atau Local Area Network adalah konsep yang menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Biasanya digunakan untuk gedung sekolah, kantor, rumah, dan lain-lain. Yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network adalah konsep yang menghubungkan perangkat jaringan dari satu kota ke kota lainnya. Cangkupannya lebih besar dari LAN, maka menggunakan perangkat khusus dan memerlukan operator telekomunikasi yang bertugas sebagai penghubung antar jaringan komputer. Yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network, adalah konsep yang menghubungkan perangkat jaringan komputer yang mencakup wilayah super luas dan menggunakan peralatan yang super canggih. Biasanya digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dari negara lain ke lain maupun dari antar benua. Lalu ada topologi jaringan, dapat dikategorikan dalam tipe-tipe berikut. Yang pertama ada topologi bus, hanya menggunakan satu kabel saja sebagai media komunikasi atau media transmisi, dan kabel tersebut menjadi pusat dari seluruh server yang terhubung, berbentuk panjang. Yang kedua ada topologi ring, adalah topologi jaringan yang rangkaiannya membentuk cincin dan berupa titik yang dimana masing-masing titik bagian kanan dan kiri terhubung, sehingga komputer pertama dan komputer terakhir dapat terhubung. Lalu ada topologi star yang mempunyai satu penghubung sebagai pusat dari setiap komputer yang terhubung. Posisi yang di tengah berfungsi untuk menghubungkan antara satu komputer ke komputer yang lain. Yang terakhir ada topologi tree, adalah topologi yang bertingkat dan hierarki antar koneksi menghubungkan hub atau switch, bagian media transmisinya, dan masing-masing terhubung dengan file server.
Saya, Firda Eka Suliatin, akan menjelaskan mengenai bentuk sistem komunikasi data komputer. Dan bentuk sistem komunikasi data komputer ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem komunikasi offline. Ini suatu sistem pengiriman data melalui fasilitas telekomunikasi dari suatu lokasi ke pusat pengelolaan data. Ada 3 peralatan diperlukan dalam sistem komunikasi offline. Yang pertama ada terminal, yakni suatu device yang digunakan untuk mengirim data dan menerima data jarak jauh dengan menggunakan fasilitas telekomunikasi. Contoh peralatan terminal ini bermacam-macam seperti magnetic tape unit, disk drive, paper tape, dan lain-lain. Yang kedua ada jalur komunikasi, yakni fasilitas telekomunikasi yang sering digunakan seperti telepon, telegram, telex, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada modem atau singkatan dari modulator atau demodulator, yakni suatu alat yang mengalihkan data dari sistem kode digital ke dalam sistem kode analog dan sebaliknya. Yang kedua ada sistem komunikasi online, yakni suatu sistem pengiriman data melalui fasilitas telekomunikasi dari satu lokasi ke pusat pengelolaan data yang dikirim langsung dan diproses oleh CPU atau Central Processing Unit. Adapun jenis-jenis sistem online yakni 1. Real-time system, yakni merupakan sistem pengelolaan data yang membutuhkan tingkat transaksi dengan kecepatan yang tinggi. Yang kedua ada batch processing system, yakni merupakan suatu teknik pengelolaan data dengan menumpuk data terlebih dahulu dan diatur pengelolaan data tersebut dalam kelompok-kelompok yang disebut dengan batch. Yang ketiga ada time sharing system, yakni suatu teknik pemakaian atau penggunaan online system dan oleh beberapa pemakai. Dan keempat ada distributed data processing system, yakni sebagai suatu sistem komputer interaktif yang terpencar secara geografis dan dihubungkan dengan jalur telekomunikasi, dan juga setiap komputer mampu memproses data secara mandiri serta memiliki kemampuan berhubungan dengan komputer yang lain dalam suatu sistem. Saya Cindy Oktakusuma Wardani, NIM 190301002. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kriptografi. Kriptografi sendiri merupakan suatu sistem keamanan komunikasi data untuk menghindari terjadinya pembajakan atau pengambilan data, sehingga data tersebut harus dienkripsi agar tidak bisa terbaca oleh orang lain. Dan kriptografi sendiri memiliki 3 karakteristik. Di antaranya adalah 1. Operasi yang digunakan untuk mengubah plain text. Kedua, ada ciphertext. Yang ketiga, kunci yang digunakan bagaimana plain text tersebut dapat diproses. Selanjutnya ada sistem kriptografi. Jadi, sistem kriptografi sendiri menurut Sadikin 2021 terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada plain text atau M, yaitu data asli yang mudah dimengerti. Yang kedua ada kunci rahasia atau K, yaitu masukan untuk enskripsi, nilai bebas yang nantinya dikenakan terhadap teks asli dan mempengaruhi keluaran. Yang ketiga ada ciphertext atau C, yaitu hasil algoritma enskripsi yang tidak dapat diketahui makna sebenarnya. Yang keempat ada algoritma enskripsi atau EK, yaitu memiliki 2 data masukan, yaitu plain text dan kunci rahasia. Yang terakhir yaitu algoritma deskripsi atau DK, yaitu pesan yang sudah disandikan. Dalam perkembangannya, algoritma sendiri memiliki 2 jenis, yaitu algoritma enskripsi kunci simetri dan algoritma enskripsi kunci asimetri atau publik. Kemudian ada sistem keamanan internet, CIA atau Confidentiality, Integrity, dan Availability. Confidentiality atau rahasia yang berarti menjaga kerahasiaan informasi dengan melakukan pembatasan hak akses seseorang dengan menggunakan enskripsi. CIA atau disebut juga dengan CIA Triad, yang merupakan salah satu aturan dasar dalam menentukan keamanan jaringan informasi. Contohnya, data yang harus dijaga kerahasiaannya seperti nama, tempat tanggal lahir, penyakit yang pernah diderita, terus kayak data pribadi atau kartu kredit dan lain sebagainya. Saya Febri Zaika Mayori. Saya di sini akan menjelaskan tentang ancaman-ancaman keamanan.
Jadi ancaman-ancaman apa saja yang sering dihadapi oleh keamanan itu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama ada ancaman dari manusia, yang kedua ada kesalahan perangkat keras, yang ketiga ada kegagalan perangkat lunak. Manusia, ancaman dari manusia sendiri dapat berupa yang pertama hacking atau cracking, yaitu siapa saja yang berusaha mengakses tanpa izin pihak yang berwenang, tujuannya sendiri bisa melakukan pencurian data atau perusakan, lalu memasukkan program ilegal seperti virus atau worm. Lalu ada kemampuan user yang terbatas dalam menggunakan atau memelihara sistem, serta rendahnya kesadaran akan keamanan sistem tersebut. Yang kedua ada kesalahan perangkat keras. Ancaman ini dapat berupa yang pertama tidak stabilnya suplai listrik dalam jangka waktu yang panjang, sehingga mengakibatkan kerusakan pada perangkat itu tersendiri. Lalu terjadinya korsleting listrik yang dapat mengakibatkan terhentinya proses sistem atau bahkan kerusakan pada sistem itu sendiri. Lalu segala macam bentuk gangguan listrik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap perangkat itu. Terakhir ada kegagalan perangkat lunak. Ancaman ini dapat berupa adanya kesalahan pada sistem operasi, lalu adanya kesalahan saat mengupdate program, lalu uji coba program yang tidak memadai sehingga menyisakan error pada perangkat lunak tersebut. Selanjutnya saya Mega Kusuma Prakoso akan menjelaskan tentang model serangan keamanan. Di sini ada 4 model. Yang pertama yaitu interruption, yaitu serangan ini ditunjukkan untuk aspek ketersediaan atau availability yang menjadikan sistem tidak tersedia atau rusak. Contohnya serangan denial of service attack. Yang kedua, interruption. Serangan ini berupa pihak yang memiliki wewenang berhasil mengakses data atau informasi, misalnya dengan melakukan penyadapan atau wiretapping. Yang ketiga, modification. Serangan ini berupa pihak atau tidak memiliki wewenang berhasil memodifikasi aset atau data informasi yang memiliki organisasi atau perusahaan. Yang keempat, fabrication. Serangan ini Yang serangan ini berupa pihak yang berwenang menjadi seolah-olah pengguna sah dan mengirimkan pesan palsu ke dalam sistem, menyerang aspek autentikasi. Contohnya dengan memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke jaringan komputer. Selanjutnya, prinsip-prinsip keamanan. Di sini ada 7 prinsip dasar pada keamanan sistem. Yang pertama, prinsip menetapkan kebijakan keamanan yang baik sebagai dasar untuk desain sistem. Kebijakan keamanan merupakan dokumen penting untuk dikembangkan saat merancang sistem informasi. Dimulai dengan komitmen dasar organisasi untuk keamanan informasi dirumuskan sebagai pernyataan kebijakan umum. Kebijakan tersebut kemudian ditetapkan untuk semua aspek dan solusi keamanan saat terjadi insiden. Dokumen ini harus mengidentifikasi sasaran keamanan, berisi prosedur, standar yang digunakan sebagai arsitektur keamanan. Yang kedua yaitu prinsip pelakuan keamanan sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem. Keamanan harus dipertimbangkan saat merancang sebuah sistem informasi. Keamanan akan sulit dan mahal untuk diimplementasikan ketika sistem telah selesai dikembangkan, sehingga harus diintegrasikan sepenuhnya ke dalam proses siklus sistem. Yang ketiga yaitu prinsip penjelas batas keamanan fisik dan logis yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. Teknologi informasi berada di 2 area, yaitu area fisik dan logik. Kedua area ini memiliki batasan yang jelas untuk mengetahui tentang apa yang harus dilindungi dari faktor eksternal, dapat memastikan langkah-langkah perlindungan yang dibutuhkan.
Oleh karena itu, batasan keamanan harus dipertimbangkan dan dimasukkan dalam dokumentasi sistem dan dokumen kebijakan keamanan. Yang keempat, prinsip pastikan pengembang dilatih tentang cara mengembangkan keamanan perangkat lunak. Perlu dipastikan bahwa pengembangan cukup terlatih dalam pengembangan perangkat lunak yang aman. Hal ini termasuk dalam perancangan pengembangan, kontrol konfigurasi, integrasi, dan pengujian. Yang kelima, yaitu prinsip kurangi resiko ke tingkat yang dapat diterima. Resiko didefinisikan sebagai kombinasi dari kemungkinan ancaman tertentu. Maksudnya yaitu secara sengaja mengeksploitasi atau tidak sengaja memicu kerentanan sistem dan dampak buruk yang dihasilkan pada operasi organisasi, aset organisasi, atau individu jika hal ini terjadi. Analisis terhadap biaya dari kemungkinan insiden keamanan harus dilakukan untuk setiap kontrol yang diusulkan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan bisnis dengan mengurangi resiko bisnis ke tingkat yang dapat diterima. Yang keenam, yaitu prinsip asumsikan bahwa sistem eksternal tidak aman. Secara umum, sistem eksternal seharusnya dianggap tidak aman. Oleh karena itu, pengembangan harus merancang fitur keamanan sedemikian rupa untuk mengatasi permasalahan itu. Ketujuh, yaitu prinsip identifikasi potensi pertukaran antara pengukuran resiko dengan peningkatan atau penurunan biaya dalam aspek lain efektivitas operasional. Untuk memenuhi persyaratan keamanan, maka perancang sistem perlu mengidentifikasi dan menangani semua kebutuhan operasional. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.